Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ketua ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tetua kita, kemudian para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulun hormati dan yang muliakan para pencinta pengajian zikir dan taklim Komplek Plaza Beringin Musalla An-Najah yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa dengan beriringnya berjalannya waktu, kita tidak akan lama lagi akan memasuki daripada salah satu bulan, di mana bulan ini adalah termasuk bulan yang sangat diistimewakan, termasuk bulan yang penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya keutamaannya luar biasa bagi orang-orang yang mau memanfaatkan, menggunakan kesempatan waktu tersebut. Niscaya orang tersebut nantinya insya Allah akan mendapatkan suatu keberuntungan dan kebaikan baik di dunia, kemungkinan besar nanti di akhirat. Bulan apakah tersebut? Insya Allah kita akan berada nantinya memasuki daripada bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini adalah suatu bulan yang dianjurkan kita untuk mengerjakan suatu amalan-amalan perbuatan yang baik-baik. Ada suatu hadis menyebutkan, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalu salihu fiha ahabbu ila Allah taala min hadhil ayyami, yakni ayyamu ashrun Dzulhijjah." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiadalah hari-hari pada hari itu dijumpai amal yang lebih disukai, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada hari-hari ini, yakni adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ketika mendengar daripada tuturan baginda Rasulullah, para sahabat pun bertanya, ya sahabat, kalau wala jihada fi sabilillah. Mereka pun bertanya, tidak pula jihad fi sabilillah. Apa kata beliau? Wala jihada fi sabilillah
illa rajulun kharaja bin nafsihi wa malihi falam yarji'u bidzalika. Maka kata Rasulullah, kecuali orang yang mana ia keluar berjihad fisabilillah dengan diri dan hartanya lalu dia tidak kembali, artinya apa? Gugur sebagai syuhada. Nah ini baru seimbang Yazid. Maka daripada itu qala ba'dul ulama, telah menyebutkan oleh sebagian ulama, apa kata mereka? Man sama hajil ayami akramahullahu bi asrati asya'in. Barang siapa yang mengerjakan puasa pada ini hari, yaitu hari pertama sampai hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Bila mana itu diperbuatnya, dijaganya puasa tersebut daripada hal-hal yang merusak, baik daripada segi pemandiran, segi perbuatan yang dapat membatalkan dengan pahala-pahala puasa, maka kata mereka adalah akramahullahu bi asrati asya'in, Allah nantinya akan memberikan suatu kemuliaan bagi orang tersebut dengan 10 perkara. Nah jadi bila kita mau, karena ketika masuk di awal pertama bulan Dzulhijjah, ini kemungkinan awal bulan Dzulhijjah ini nggak ada salah 27 lah, ya lah 28 lah. Nah pokoknya sekitar itu nah. Jadi mulai awal pertama sampai hari yang ke-9 suruh puasa. Bagi yang mampu gawi, bagi yang kada mampu ada lagi amalan yang lain. Cuma ini istimewa nih ini. Bila nang kawa menggawinya. Apa istimewanya? Yang pertama kata mereka barakatu fi umrihi. Yang pertama adalah kata para ulama adalah orang tersebut nantinya akan diberikan keberkahan dalam umurnya. Jadi umur kita itu berberkat, diberikan. Ujar Imamul Ghazali mengatakan yang namanya berkat itu adalah ziyadatul khair, selalu bertambah-tambah dalam hal kebaikannya. Nah, jadi bertambah terus dalam artian adalah memberikan daripada kebaikan dan manfaat dalam hidup, baik di dalam kehidupannya tadi yang dipenuhi dengan ketakwaan, dengan amal-amal saleh, kemudian dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang berberkat. Jadi kadang awalnya terdengar suatu kebaikan tergerak hati. Nah, tergerak itu apa? Hendak menggawi, hendak mengerjakan, dan Allah memberikan kita kesehatannya mumpung, artinya mumpung sehat. Ya Allah lah mumpung sehat. Lainnya kadang awal, ibaratnya kita terusan paling kada sekali barang seumur hidup. Ya Allah lah mengamalkan dalam itu sekali barang. Nanti deh. Oleh kenapa? Belum tentu lagi kita hari ini di tahun ini kita warga segar kita. Allah makan ini itu segala macam. Nah, tahun kita kalau kita jamin yang diri kita ada. Kemungkinan bisa tahun kita bisa ada puasa, bisa jadi. Nah, itu bisa jadi. Maka daripada itu kita mumpung Allah berikan kesempatan, mumpung sehat, mana yang kita mampu kita laksanakan, mumpung bawa. Dan yang ada kabar itu alhamdulillah. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, yang namanya umur berkah itu kata beliau adalah orang yang panjang umurnya, kemudian baik budi pekertinya dan perilakunya. Nah, itu jadi tak umur berkah tuh. Panjang umur, baik kelakuan, budi pekerti. Ya ada juga orang panjang umur. Nah, cuma kelakuan kayak kanakan. Bulan kita lihat di medsos, mohon maaf lah medsos. Di medsos itu macam-macam kita melihat, apalagi kayak di TikTok tuh. Ini berjoget, kai berjoget. Nah, nang tukang kameranya siapa? Pak Cucuan, Imong. Nah, ini deh. Kalau pina mati bakajut dia lah. Ini dipiralakan nang kayak itu. Nah, banyak tuh nang itu tak. Nang berjogetan itu.
dipikir hal mengkait itu tadi memberi manfaat, ada memberi manfaat. Malahan nang hal tersebut menimbulkan kelalaian di dalam diri kita. Ada ingat lagi nih, ada ingat lagi anak bulik nih kan nih, anak bulik parak sudah anak bulik tuh, ya lah, itu biar di hatinya. Masya Allah, imam benar bagi bila ada acara-acara segala macam tuh, ingat kita sedang, ya Allah, ingat. Nih nang jalan ini tadi panjang umurnya, cuma kelakuan ada baik. Itu bagusnya kalau berkat ini baik panjang umur, kemudian budi pekerti baik. Ya Rasulullah tadi. Artinya apa? Apa yang kita perbuat itu memberikan manfaat dan orang lain. Anda sekiranya orang melihat, memandang dengan diri kita, lalu tak umpat dua hal yang baik-baik. Nah, tak tarik dua hendak yang baik-baik, jangan hal yang kada baik. Nah ini tadi, ini bagus tuh. Ini terkadang tak salah dan demikian tadi, ya Allah. Jadi orang yang panjang umur itu, yang baik, yang berberkat itu adalah menggunakan waktunya adalah untuk hal-hal kebaikan, kemudian ditandai dengan bertambahnya ilmu dan amal, nantinya memberi manfaat bagi diri dan orang lain. Ini berberkat umur tak. Makin tua, makin bertambah ilmu, makin bertambah amal-amal yang baik, ya Allah. Dari manfaat ini seseorang kita. Orang yang melihat dia tergugah hati juga. Jadi jasidin biar ibaratnya nang berjalan kujut. Tulak ya sidin kalanggar, tulak ya sidin ke masjid, tulak ya sidin ke majelis taklim. Akhirnya nampak 42 orang, nah 4 ini nih. Nang 4 ini gara-gara kita nih tadi menimbulkan satu nilai yang kebaikan. Tetapi ingat bila hal-hal yang kada baik ditiru oleh orang lain, lantaran kita nama mulai, walaupun kita kada memperbuatnya, tetapi asal mulanya kita nama mulayakan, maka akan mengalir suatu hal yang kada baik, itu menjadi nilai dosa besar diri kita. Nah, ini tadi. Jadi hati-hati benar. Kemudian yang kedua, waziyadatu fi malihi. Orang yang mengerjakan amaliyah, mengerjakan puasa di hari pertama sampai hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah, kata para ulama, hartanya itu senantiasa bertambah terus. Bertambahnya itu dalam hal suatu yang baik, artinya berberkat. Kalau jadi mudarat, kadang menimbulkan lalai. Ini ada orang kan banyak besi harta, tetapi harta itu kan memberi manfaat biasanya. Baru beri manfaat, kenapa jadi kan manfaat? Waktu ulman besi harta, rajin orangnya kalanggar, rajin orangnya ke masjid, ke majelis taklim. Bang, dapatnya kan mobil, ada lagi ke masjid, yang mana jalanan gawiannya, hiburan. Nah, itu kan manfaat karena yang tadi. Jadi bertambah aja hartanya, cuma kan memberi manfaatnya, ya begini. Nah, jadi kita ini hendak diberikan harta bermanfaat, memberi suatu kebaikan baik jasa diri kita maupun jasa keluarga kita. Nah kalau dia menukarakan motor kesan anak, sekalinya biar ditukarakan bukannya gasan ke pengajian, bukannya gasan gerak sekolah, sakatnya apa? Gasannya baterai-tarikan. Nah, ini tadi dia rugi kalau. Kemudian yang ketiga, wal hijju fi iyalihi, terjaga keluarganya. Nah, jadi Allah tuh menjaga keluarga orang tadi. Kalau Allah sudah menjaga dengan keluarga kita, maka aman tuh. Artinya apa? Baik anak kita, ini kan lawan benar kakak-kakak, belinya salah pergaulan, nang uyuhnya kita juga. Tak kawan anak kita nang buat pandir kada kekaluan nang kada baik 42 ya nang kada baik juga. Nah, tak kawanan nang bisa barokok 42 barokokan. Tak kawanan bisa berminum 42 nya berminuman. Nah, sangalih nih.
nang kaya nih, nang wadah ulun tuh kan. Begitu ulun nak tulak ke masjid kemarin tuh Jumat ke usah ngalih aja, anak tulak, anak kalenggar pulang ulun nih. Orang sembahyangan nih, sembahyangan di masjid ini berkumpulan dapat berkuat, halus orangnya. Oleh karena apa kawan yang lebih juga, saya kira baik juga ya. Artinya apa nih? Kalau kita jaga nih berarti nih. Kalau kita mau menjaga kan bakalan kawan, tapi kalau Allah Ta'ala menjaga, bisa ya selamat. Jaga anak kita, dijaga bini kita, dijaga jiwa kita, nyaman itu sudah tak. Artinya jaga apa? Selalu ditujukan kepada hal-hal yang baik-baik, kada baik, kada nah baik-baik harus ditujukan. Ini kita harapkan menata ya Allah, dijaga anak kayak ini tadi. Ini tadi. Dia jadi benar wah ini nih. Anak melepas belinya salah kawannya rusak langsung juga terang tak kawan ini kawanan yang bisa pengalahian bakalahi aja gue tak. Kemudian yang berikutnya adalah nang berapa nih 1, 2, 3 nang 4 ya kalau lah wa takfiru li syai'atihi. Kemudian yang keempat adalah dilebur atau diampuni dosa-dosa orang tersebut. Jadi guguran dosa kita. Amalkan yang tadi guguran. Bila mau kita mengerjakan mau gawin puasa tadi. Memang amun kayak kita ini kebiasaan kan langganan mau menggawi di bulan Zulhijjah ini paling-paling tanggal 9 Zulhijjah ada puasa tarwiyah itu sudah andalan sudah tak. Padahal dari 1 sampai 9 nah ianya ya Allah tujuannya wajib lainnya hari Arafah umur 4 ya terbangun kita nih ada lebih baik lagi mengetahui nang lebih dalam lagi ya Allah di dalamnya. Kemudian lagi wa tad'ibu li hasanatihi. Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Apa yang kita gawi di bulan itu dilipat gandakan. Mulai dari 10 bahkan sampai 700 bahkan bisa lebih. Nilai-nilai kebaikan kita nih. Makanya dipadahkan di antara bulan akan masuk diistimewakan nang keutamaannya luar biasa. Dan kesempatan ini bisa bertemu di bulan di tahun-tahun akan datang lagi. Ya Allah lah. Ini tadi. Kemudian lagi yang berikutnya wa tasiru li sakaratil mautihi. Nah, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut dikala seseorang tersebut nantinya dalam keadaan sakaratul maut. Nah, kita berdan pasti menemui nanti. Yalah. Pasti itu menemui berdan sakaratul maut. Makanya kan ada salah satu doa nang doa ini jarang dipakai orang. Kelihatan kayak nang dianggap kayak remeh padahal luar biasa pian. Doa selamat ya lah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Minta ya Allah minta berikan keselamatan dengan agama nih agama kami. Wa afiatan fil jasad ya Allah berikanlah afiat sehat wa afiat dengan diri kami ini nah. Wa ziyadatan fil ilmi ya Allah tambahi kemudian ilmu wa barakatan rezeki berkahi dengan rezeki kami apalagi wa taubatan qabdal maut ya Allah berikanlah kami taubat sebelum datang kematian menimpa dengan kami apalagi taubatan qabdal wa rahmatan indal maut ya Allah bila kami mati ya Allah turunkan rahmat Engkau ya Allah apalagi wa maghfiratan ba'dal maut ya lah dan ya Allah ampuni dosa kami bila kami mati gitu ya Allah apalagi wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakratil maut ini mengkawan ini 3 kali bacanya Allahumma hawin alaina fi sakratil maut ya Allah berilah kemudahan kenyamanan ya Allah bila kami mati ini bari akan paling nyaman gak ya kan mati nah ini kalau doanya kalau jangan hari ini langgar masjid jarang membacanya kalau ya lah
Biar tahu kita artinya biar luar biasa, makanya itu selamatnya. Ya. Minta mudahkan mati. Minta mudahkan. Kan orang tahu nih diulang-ulang 3 kali minta mudahkan oleh kita pasti bakalan mati kita. Ya. Dehimat panjang-panjang doanya kada tahu artinya, kada memahayati itu ibarat lagu itu ya lah. Lagu sedih dibawa lagunya jingkrak-jingkrak ada pasti Allah lah. Nah, ini tadi. Hanya berdoa dia menyatahu kan merasa di ujung hati itu tadi. Kemana dia tahu? Biar aja kita kehendak doa itu tapi kita paham dalam hati kita mendoakan tuh paham. Kita berdoa tuh apa nih kita minta tuh paham kita. Jangan umbatan orang bila panjang-panjang bau ulah-ulai. Biar paham kadarnya. Ini tadi. Ini. Nah, jadi minta kemudahan. Kayak apa mudahnya? Ya tadi tuh diantaranya bamalan kita. Nah yalah, amalan yang baik-baik yalah. Nah itu tadi. Allahumma habin alan salatul maut. Nah, dan orang nang mati ini dia macam-macam gayanya. Iyalah, macam-macam gayanya. Kalau kita mengitihi, kita ini kayak nyaman naik. Orang namar itu luar biasa dia. Dan keadaan orang anak mati akan diputarkan daripada riwayat-riwayat kehidupannya sekilas saja. Diputarkan itu sekilas saja. Hanya orang mati itu kalau ada demeti orang kiri kanan ada cagat ke atasnya dilihat akan digambarkan nih jelas perjalanan hidupnya itu kayak apa. Kadang ingin bisa tertawa, terkadang ingin bisa menangis, terkadang ingin bisa cemberutnya, maramutnya, kadang bisa takutannya, bisa menjeritnya oleh apa? Melihat perjalanan hidupnya. Karena tadi waktu ini kita kadang merasa enggak, cuma kayaknya pasti kita akan mengalami yang demikian dari itu. Itu pasti sudah. Makanya ulun-ulun di antara amalan-amalan nang di antara nang ulun melapas tuh ya salawat. Jujur ulun salawat tak. Salawat tuh paling jauh kan mengada tuh 1000 kali jangan lepas sehari semalam. Anda salawat panjang kah, salawat pendek kah, biar dibaca salawat kita tadi. Nah, oleh di dalam kitab Tadbirul Awal tadi pada hakan tuh sebagaimana jasa Rasulullah orang yang mengamalkan salawat sehari 1000 kali ya, 1000 kali akan mendapatkan jaminan ini apa? Tidak akan dimatikan seorang tersebut nantinya terkecuali kena dilihat akan dinampak akan sesuatu nang hal nang indah-indah dilihat akan. Jadi guru mengatakan apa? Bila orang pun melihat sesuatu nang lain pada biasanya adalah mati itu orang tuh. Adalah sama mati itu orang tuh. Jadi kayak ada tanda kita tuh, nyaman mula. Jadi matinya tuh mati dalam keadaan baik. Salatnya kayak apa? Asal biar nah nyaman biar apa? Nak sallallahu ala Muhammad ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak mempanjang, nak pendek, kenapa? Sebab salawat ini adalah suatu amalan yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala langsung tanpa seleksi. Kalau kita seleksi kada. Kalau kita sembahyang, nah sembahyang itu bisa ada sesuatu yang merusak sembahyang, bisa daripada segi riya kita kah, dari segi ujub kita kah, banyak macamnya. Tapi kali salawat kada. Bahkan salawat ini tadi orang yang dalam keadaan datang bulan ada bawa salawat. Dan istimewanya disebutin orang yang bersalawat ketika ia mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampai ke Rasulullah dan dipuji orang tersebut disampaikan ya Rasulullah si fulan bin si fulan bersalawat dengan dia. Nah disampaikan rumitan kita ya kan hebatnya nih. Hebat benar pula istimewa benar salawatnya. Jadi paling ada barang andalan kita harapan nang bakalan hebatnya nang membantu dan kita tahu sudah orang banyak bersalawat mengharapkan daripada syafaatnya Rasulullah ya Allah. Tapi kalau bersalawat komenya nih tujuh penyanyi aja awat mengharap nanti ya lah supaya nampak di antaranya tidak kemudahan kita mengharapkan mati ini dalam keadaan nyaman dimudahkan. Kemudian lagi wadiya'u li zulumati kabrihi.
Kemudian adalah orang tersebut nantinya akan diterangi kegelapan kuburnya. Nah, jadi dalam kubur itu pasti sudah ada gelap, sudah suasananya. Mungkin percaya kan coba ya, bisa ditimbun gini tutup dia ya Allah. Apalagi nang lubangnya halusnya itu ialah 1,5 jam. Nah, tetap saya memang gak ada tarang, gak ada biar belum bukan apa juga ada mau tarangnya. Nah kalau tarang itu amal-amal kita aja. Jangankan nang mati, nang hidup dia tersiksa ya Allah nak kata ini yang percaya biar dalam kursa nang lubang itu buat di dalam drum aja tutupin drumnya. Ya lagi nakan sa jam-jam hidup pada orangnya. Yalah terus di atas. Ya kalau dalam drum dia malah tutup. Nah, buat baju ya mah. Rasakan jangkal benak ya lah, pada jangkal mati. Ya tadi. Jadi jangankan dalam keadaan demikian, dalam keadaan hidup pun kita merasakan kayak apa hawanya tuh nah. Hawanya tuh kayak apa? Ada dalam kubur tuh. Jadi hal-hal yang gaib itu harus percaya, makanya kita disuruh percaya kalau harus percaya hal demikian tadi. Memang waktu kita hidup di dunia ini adalah nyata. Sedangkan akhirat itu adalah cuma cerita aja adalah ada nyata. Tapi kita bila sudah mati kita, akhirat akan menjadi nyata. Sedangkan dunia ialah tinggalan daripada kenangan belaka aja lagi. Nah, ini tadi. Jadi pasti itu ya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah wa tasqilul limizanihi, akan diberikan timbangannya itu nantinya akan diberatkan timbangan kebaikannya. Nah, jadi kita bertimbang kena di akhir itu bertimbang. Nah, jangan dikira kalau bertimbang di sini nih bukti keadilannya Allah itu nah memperlihatkan diantaranya nih orang yang baik akan mendapatkan nilai kebaikan kita. Orang yang tidak baik akan mendapatkan sesuatu apa yang perbuatnya kita. Bertimbang nih kita. Dilihat akan langsung di hadapan mata kita nih, tabarat mana timbangan nih kita. Dari itu berharap benar ya Allah timbangannya mudah-mudahan memberikan suatu kebaikan kesan kita. Makanya di antara timbangan inilah pernah Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi disebutkan dalam satu hadis Nabiullah Musa ini beradu-adu dan Allah Taala. Napa Nabiullah Musa berucap, ya Rabbi da'autu falam tajib da'wati fa'allimni syai'an ud'uka bihi. Ujar Nabiullah Musa mengucap, wahai Tuhanku, aku telah berdoa kepadamu tetapi engkau belum memperkenankan doaku. Beritahukanlah kepadaku akan sesuatu bila aku kena berdoa dikabulkan doaku. Nabiullah Musa nih mana aku nih? Apa jar Allah Ta'ala menjawab? Maka jar Allah Ta'ala fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Musa ija dakhala ayyamal ashri min Dzulhijjati qul la ilaha illallah ikdi hajatuka. Ujar Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabiullah Musa, wahai Musa, apabila telah masuk nanti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka katakan olehmu la ilaha illallah. Di antara amalan bulan amalannya. Jadi bila masuk awal bulan Dzulhijjah manakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar sembahyang subuh pasti terbaca nih ya Allah, jangan koler nih baca ini. Maka ketika mendengar demikian menjawab Nabi Musa, ya Rabbi kullu ibadika yaqulaha. Ujar Nabi Musa memadahkan, wahai Tuhanku, kalau yang memadahkan ibaratnya nih menyuruh membaca la ilaha illallah sabaratan hamba piano kau membaca nangka itu tadi. Nah, dipadahkan amalan malah disauti nangka itu. Lalu dijawab oleh Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala menjawab Nabiullah Musa,
الله في هذه الأيام مرة لو وديت السماوات السبع والأرضون السبع في كافة الميزان ولا إله إلا الله في كافة الأخرى لسقلت ورزحت هذه المقالة عليهن جميعا. Ujar Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, la ilaha illallah, ini kalimat la ilaha illallah ini ujar Allah Ta'ala bila mana ditimbang ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah nih. Di sisi lain timbangannya ujar Allah Ta'ala nih, niscaya kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya sekali nih di bulan Dzulhijjah nih, diucapkannya ditimbangkan ini, niscaya akan mengalahkan daripada timbangan yang 7 lapis langit dan bumi tadi dengan kalimat ucapan la ilaha illallah tadi. Istimewanya. Jadi bila kita masuk banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah supaya apa? Supaya kita ibaratnya bertimbang-timbang diberikan oleh Allah Ta'ala suatu kebaikan dengan apa yang kita perbuat tadi. Kemudian yang berikutnya yang ke-10, yakni ujar ulama wasu'udu ala darajatihi, dan Allah nantinya akan menaikkan daripada derajat seseorang tersebut. Jadi orang yang mengamalkan puasa mulai daripada awal hari pertama sampai hari ke-10, maka nantinya Allah akan menaikkan daripada derajat seseorang tersebut. Dikayatkan dalam kitab Jubdatul Wa'idin, diceritakan dari Sufyan Ats-Tsauri, ia berkata, ujar Sidin mengatakan, kuntu atufu bimaqabiral muslimina fil basrati min layali jati. Pernah Jasidin suatu ketika aku mengitari kuburan kaum muslimin di kota Kufah. Waktu itu Jasidin aku berjalan malam-malam di bulan Dzulhijjah. Berjalan di kuburan. Tiba-tiba ujar Sidin, fa ija nawwara fi kabrihi rajulin wa kafiran. Maka Jasidin, tiba-tiba aku melihat cahaya di makam seseorang. Dia berjalan malam-malam. Nah, ada orang itu kan bila berjalan malam-malam supaya apa? Supaya kita nih kaum dari kubur itu. Bayang memancar itu tadi, aku pun Jasidin langsung berhenti merenung, umat mati ini kuburan siapa Jasidin ini? Bagus ini memancar nih. Ada api lain, cahaya, menapi kan nggak tahuan. Maka tiba-tiba Jasidin dalam keadaan aku merenung, fa'ija sautu ala dulu, maka tiba-tiba aku mendengar suara kepadaku berucap, ya Sufyan alaika bisyamil asri Dzulhijjati yu'ti laka nurun misla hadza. Maka dikatakan, wahai Sufyan, nah bila ikam hendak kubur ikam kita ikam mati kena hendak membaca hayat nang ini, maka gawi puasa di hari pertama sampai hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Niscaya insyaallah Allah akan memberikan suatu keistimewaan dan engkau seperti apa yang engkau lihat seperti sekarang ini. Nah, jadi di antara daripada apa yang kita kerjakan tersebut, niscaya nantinya akan memberikan suatu kemanfaatan, suatu kebaikan baik kesan diri kita di dunianya, terlebih lagi nantinya di akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.